Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maesa Yuda, selaku pembicara pertama dari delegasi SMA N19 Kota Batam. Saya selaku pembicara tim pemerintah yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, dan memaparkan argumentasi pembuka yang akan menunjang tim kami selaku tim pemerintah. Selanjutnya, perkenalkan rekan saya sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi dari tim kami. Dan selanjutnya, rekan saya selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi ulang pembahasan debat pada kali ini. Dewan juri yang saya hormati, mosi kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil tes atau nilai akademik. Dewan juri, sebelum saya melangkah kepada argumentasi saya, izinkan saya mendefinisikan mosi kita pada kesempatan kali ini. Ada 3 yang akan saya definisikan. Pertama, talenta. Talenta dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau memiliki arti lain. Talenta adalah bakat. Yang kedua, teks. Teks dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tes adalah ujian tertulis, lisan atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Secara administrasi, mereka terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. Kemudian, saya akan memberi limitasi hanya di negara Indonesia saja. Dewan juri yang terhormat, kemudian saya akan lanjut kepada argumentasi. Saya selaku tim pemerintah dengan ini menyatakan bahwasannya saya selaku tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi kita pada kesempatan kali ini. Penting kiranya kita mengetahui latar belakang mengapa mosi ini muncul dan sangat penting untuk kita perdebatkan. Karena kita perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik. Potensi ini adalah bagian dari identitas yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, beberapa orang memiliki potensi akademik yang luar biasa. Di sisi lain, ada pula pribadi yang menunjukkan potensi dan prestasi di bidang lain. Contohnya adalah mereka yang berbakat dalam bidang seni, olahraga, bisnis, serta bakat, karakter, dan kepribadian lain. Potensi ini bukan hal yang patut dikesampingkan, justru harus didorong perkembangannya. Tes bakat minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui pilihan bidang studi ataupun jurusan bagi siswa SMP yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMA atau sederajat, maupun siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa yang tahu dan sadar akan minat dan potensi kognitif mereka akan lebih percaya diri dan terhindar dari salah jurusan. Inilah yang latar belakangnya kenapa mosi ini penting untuk kita perdebatkan. Tes juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal menarik perhatian siswa. Karena itu, tes bakat minat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Menurut hasil penelitian Indonesia Career Centric Network atau ECCN tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Hal tersebut akan berdampak kepada kemungkinan kesulitan bagi siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu atau ketidakmaksimalan hasil studi siswa tersebut. Data lain dipaparkan oleh CEO PT Melintas Cakrawala Indonesia atau MSI, Ari Kuwidodo. Ia mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud pada tahun ajaran 2018-2019, jumlah siswa SMP di Indonesia sebanyak 9.941.216 dan siswa SMA sebanyak 4.845.068. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, ini akan lebih baik jika
mahasiswa melakukan tes bakat minat sebelum melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempercepat peluang mereka berhasil pendidikan dan mengurangi dampak salah pilih jurusan. Melihat fenomena tersebut, PT MCI, perusahaan yang didirikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan memberdayakan potensi setiap pelajar, meluncurkan secara resmi tes bakat minat AJT di Jakarta. Jadi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dengan melalui hasil tes talenta bawaan atau bakat minat, dapat diperoleh bagaimana tingkat kesiapan calon peserta untuk mengikuti pendidikan serta mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang mereka miliki. Sebelum proses penerimaan calon mahasiswa saat ini hanya mengacu kepada hasil prestasi belajar, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi minat serta bakat dari calon mahasiswa. Hal ini berdampak ketika mahasiswa menjalani akademik, prestasi yang diperoleh tidak maksimal, kurangnya kesadaran dalam mengikuti belajar, bahkan banyak yang putus di tengah jalan. Salah satu penyebabnya, hal ini terjadi adalah kesalahan mahasiswa untuk memilih program studi yang tidak sesuai dengan bakat serta minat mahasiswa. Berdasarkan data dan fakta yang ada, dengan begitu kami menyetujui mosi kali ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan nilai akademik. Sekian, terima kasih.